Seorang wanita muda berdiri tegak di atas panggung dengan mata yang menyala penuh semangat. Suaranya lantang menembus kerumunan, menggema di udara dengan kekuatan yang memukau. Wanita itu adalah Kyujin, seorang revolusioner, feminis, dan ikon perubahan dari Tiongkok pada awal abad ke-20. Dikenal sebagai Joan of Arc dari Tiongkok, Kyujin bukan hanya sekedar seorang pejuang. Ia adalah simbol keberanian dalam melawan penindasan, pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan penggerak dalam melawan ketidakadilan yang mengakar kuat dalam masyarakatnya. Kyujin lahir pada tahun 1875 di Xiamen, sebuah kota di provinsi Fujian, Tiongkok. Sejak kecil, Kyujin adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Berbeda dari anak perempuan lainnya pada masanya yang dipaksa untuk diam dan patuh, Kyujin adalah jiwa yang bebas dan selalu haus akan pengetahuan. Dia tumbuh dalam budaya yang mengharapkan perempuan untuk patuh, menikah muda, dan mengabdi sepenuhnya kepada keluarga suami mereka. Tapi tidak bagi Kyujin. Dia memiliki impian yang jauh lebih besar. Impian untuk melihat perempuan bebas dari rantai tradisi kuno yang membelenggu mereka. Namun, hidup di zaman dinasti Qing, ketika perempuan dianggap rendah dan hanya sekadar pelengkap bagi laki-laki, bukanlah hal yang mudah. Pada usia 21 tahun, Kyujin menikah dengan seorang pria kaya atas perjodohan keluarga. Tapi pernikahan ini tidak membawanya pada kebahagiaan. Ia merasa terkurung dan tidak bisa mengekspresikan dirinya. Justru di saat inilah semangat perlawanan Kyujin semakin berkobar. Dia mulai menulis puisi dan esai yang mengkritik masyarakat patriarki Tiongkok dan menyerukan kesetaraan gender. Kata-katanya tajam dan penuh dengan gairah, sebuah senjata kuat yang menembus jantung masyarakat konservatif. Pada tahun 1904, Kyujin membuat keputusan yang mengejutkan. Dia meninggalkan suami dan anak-anaknya, sebuah langkah yang dianggap sangat tidak terhormat pada masa itu, dan berlayar ke Jepang untuk belajar. Di Jepang, dia terpapar ide-ide revolusioner dan pemikiran barat tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Di sanalah Kyujin mulai bertransformasi dari seorang penulis dan pemikir menjadi seorang aktivis revolusioner yang berani. Dia bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner dan mulai merencanakan cara untuk menggulingkan dinasti Qing yang korup dan menindas. Kembali ke Tiongkok, Kyujin mendirikan majalah bernama China Women's News, Zhongguo Nubao, sebuah media yang didedikasikan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan menyuarakan kebutuhan akan perubahan sosial. Melalui tulisannya, dia menyerukan kepada perempuan untuk memberontak melawan tradisi kuno seperti kaki terikat dan pernikahan paksa, dan mendesak mereka untuk memperjuangkan pendidikan dan kebebasan mereka sendiri. Kyujin tahu bahwa kebangkitan perempuan adalah bagian penting dari kebangkitan seluruh bangsa. Ia percaya bahwa hanya dengan merdeka, perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara yang lebih adil dan setara. Tapi Kyujin tidak berhenti hanya di pena dan kertas. Dia mengambil langkah lebih jauh. Dia terlibat langsung dalam berbagai gerakan bawah tanah, melatih perempuan untuk bertempur dan mempersiapkan pemberontakan melawan dinasti Qing. Dia belajar seni bela diri dan senjata api, menjadi salah satu dari sedikit perempuan pada masanya yang memiliki keberanian untuk mengangkat senjata demi kebebasan. Sebuah tindakan yang sangat radikal, terlebih lagi untuk seorang perempuan. Dia bahkan mendirikan sekolah untuk melatih perempuan menjadi prajurit dan pemimpin, sebuah visi yang sangat maju pada masanya. Namun, keberanian Kyujin akhirnya membuatnya menjadi target
bagi pemerintah Qing. Pada tahun 1907, ketika pemberontakan yang direncanakan gagal, Qiu Jin ditangkap oleh pihak berwenang. Di tengah interogasi yang brutal, dia menolak untuk mengungkapkan informasi tentang rekan-rekan revolusionernya. Bahkan dalam menghadapi kematian, dia tetap berdiri teguh pada prinsip-prinsipnya. Qiu Jin diadili dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 15 Juli 1907, dalam usia yang masih sangat muda, 31 tahun, dia dieksekusi di Shaoxing. Kematian Qiu Jin bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari sebuah legenda. Berita tentang keberanian dan pengorbanannya menyebar ke seluruh penjuru Tiongkok, membakar semangat perlawanan di hati banyak orang. Ia menjadi martir revolusi, simbol perjuangan untuk kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak perempuan. Meski ia telah tiada, perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari belenggu tradisi kuno terus hidup dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Hari ini, Qiu Jin dikenang sebagai salah satu pelopor feminisme di Tiongkok. Monumennya berdiri tegak di beberapa kota besar di Tiongkok, mengingatkan kita pada keberanian seorang perempuan yang tidak pernah takut untuk melawan ketidakadilan, yang memilih untuk berdiri di garis depan dalam pertempuran melawan penindasan, bahkan ketika tahu nyawanya menjadi taruhannya. Kisah Qiu Jin adalah pengingat bahwa keberanian memiliki banyak bentuk. Kadang-kadang itu adalah suara yang berani berbicara melawan ketidakadilan. Kadang-kadang itu adalah tangan yang menulis kata-kata yang membakar semangat. Dan kadang-kadang itu adalah hati yang siap mengorbankan segalanya untuk perubahan. Qiu Jin, sang Joan of Arc dari Tiongkok, telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam perjuangan untuk keadilan tidak ada gender, tidak ada batasan, hanya kebenaran dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kisah Qiu Jin mengajarkan kita untuk tidak pernah takut melawan arus, untuk berani bermimpi tentang dunia yang lebih baik, dan untuk selalu memperjuangkan keadilan meski harus membayar harga yang paling tinggi. Seperti Qiu Jin, marilah kita menjadi api yang menerangi jalan menuju perubahan. Seperti pepatah Cina mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Mari kita mulai langkah kita dengan berani, seperti Qiu Jin, untuk terus bergerak menuju perubahan. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif tentang Qiu Jin, sang pahlawan revolusi dan pejuang hak-hak perempuan. Semoga kisah ini memberikan semangat untuk terus berani memperjuangkan apa yang benar, meski rintangan begitu besar. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Sampai jumpa di video berikutnya.